Ini tapi saran saya, tipsnya itu buat para artis muda, lebih mendekatkan diri aja kepada yang senior-senior. Lebih berteman, lebih bisa mengenal. Kalau memang nggak tahu siapa dia, buka Google, buka YouTube, banyak kalau data-data. Untuk saudara-saudaraku yang tinggal di Australia, di Sydney ataupun dimanapun berada yang di sana ya. Salam kenal, aku Tata Lim. Hai, pokoknya senang banget bisa adanya channel ini ya. Ini sama aja bisa menyambung silaturahmi kita. Oh, Ardana lagi di Australia nih katanya. Kok kamu mau ke Australia? Hubungi Ardana aja kata gitu. Oh ya, gue juga belum. Memang aku belum pernah ke Australia. Jadi aku pingin banget ke Australia gitu loh. Gue foto si Ardana. Malah diundang jadi bintang tamu. Dia sama kayak Ardana dong di Australia kan sebagai warga negara Indonesia yang banyak juga membantu orang-orang Indonesia atau pelajar-pelajar yang mau sekolah di Indonesia untuk bisa masuk ke Australia lebih gampang. Sama aja saya juga memanage juga. 4, 3, 2, 1, action. Halo Tata Lim, apa kabar? Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya untuk Bang Ardana di sana. Apa dong teman-teman diaspora di Australia? Hai, sahabat diaspora ya? Ya, diaspora sahabat itu diaspora untuk orang Indonesia yang tinggal di luar Indonesia. Iya. Untuk saudara-saudaraku yang tinggal di Australia, di Sydney ataupun dimanapun berada yang di sana ya. Salam kenal, aku Tata Lim. Hai, pokoknya senang banget bisa adanya channel ini ya. Ini sama aja bisa menyambung silaturahmi kita, ya enggak? Benar sekali. Oke, Tata Lim sekarang lagi sibuk apa? Sekarang sibuknya tetap menjadi manajer artis. Aku juga lagi ngurusin bisnis juga, bisnis sama Angel Elga, ya kan. Kebenaran artis-artisku sekarang ini kan pada punya bisnis masing-masing. Jadi aku juga dilibatkan dalam bisnis mereka gitu loh. Oh, luar biasa. Jadi kan tugas manajer artis itu kan sama aja dia memanage ya. Jadi untuk memanage sebenarnya kan tugas manajer artis itu artinya memanage artis-artisnya. Ya sama aja. Kalau dalam satu manajemen berarti kan memanage juga. Cuman produknya aja nih yang beda. Kalau yang A produknya artis yang dijual, kalau B mungkin produknya beda lagi ya. Benar gitu. Dia sama kayak Ardana dong di Australia kan sebagai warga negara Indonesia yang banyak juga membantu orang-orang Indonesia atau pelajar-pelajar yang mau sekolah di Indonesia untuk bisa masuk ke Australia lebih gampang. Sama aja saya juga memanage juga. Itu memanage kan namanya kan. Memanage juga. Jadi memanage juga. Tapi sebenarnya itu sangat bagus banget. Aku kaget, aku juga bilang, Ardana lagi di Australia nih katanya. Kok kamu mau ke Australia? Hubungi Ardana aja kata gitu. Oh ya, gue juga belum. Memang aku belum pernah ke Australia, jadi aku pingin banget ke Australia gitu loh. Gue foto si Ardana. Malah diundang jadi bintang tamu. Boleh, tenang aja. Nanti kalau mau ke Australia kasih tahu aku. Jadi kalau udah sampai di sini aku jadi tour guide gratis kemana aja. Tenang aja. Tapi banyak pelajar-pelajar yang dari Indonesia juga pada hubungin kamu juga ya untuk urusan di sana ya? Ya, karena aku udah membuat kerjasama itu baik MOU maupun agreement dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia itu maupun SMA itu udah banyak. Kalau di total tuh udah ratusan gitu kan. Jadi mereka yang mau ngelanjutin sekolah datang ke Australia, kita bisa membantu gitu kan. Mereka untuk datang kemari dan mencarikan sekolahnya yang memang pas dengan yang dia mau dan juga dengan financial background mereka. Ya, itu sangat bagus dong. Jadi kan setidaknya ada lebih aman ya. Maksudnya ada orang Indonesia yang bisa mengkontrol para pelajar ataupun para kita teman-teman ataupun yang wisatawan apa yang mau ke negara tersebut, ada orang Indonesianya yang bisa menjaga gitu loh. Itu keren banget sih. Sangat keren banget dan sangat bagus banget gitu. Dan juga nanti kalau Tata pergi ke Bali, kebetulan aku jadi brand ambassador dari Tour By Me. Itu kan aplikasi untuk menghubungkan antara user dengan driver. Jadi nanti bisa mengorganize perjalanan dia selama di Bali itu jalan-jalan kemana-mana
itu sesuai dengan tujuan pilihannya. Jadi nanti punya guide pribadi dan driver pribadi. Nanti kalau Tata ke sana, aku bisa endorse deh. Oh, jadi sebenarnya konsep yang kamu buat ini sangat mempermudah ya untuk para wisatawan juga ya. Mempermudah untuk mereka juga lebih mendapatkan kenyamanan dari segi keamanan juga. Terus apa yang mereka mau juga mereka juga sudah jelas gitu loh. Karena kan kebanyakan banyak yang disalahgunakan ya. Tapi dengan adanya konsep kamu ini saya pikir tepat sekali dan sangat bagus buat para wisatawan juga ataupun buat kita yang domestik juga. Jadi lebih tahu gitu loh kok kemana ke tujuan daerah tersebut, kita bisa mendapatkan tempat yang bagus tapi dengan jelas tidak tertipu gitu loh ya kan. Karena gini loh, sebenarnya ini aplikasinya ini kan memang bisa di-download ya di smartphone-nya. Sebenarnya Smartphone ini ya. ditujukan untuk orang-orang yang tinggal di Australia dulu nih untuk jalan-jalan ke Bali. Cuman karena sekarang Australia ini bordernya masih tutup, jadi kita pakai untuk sementara ini untuk domestik di Indonesia dulu. Udah bisa Indonesia dipakai. ya. Ya. Tapi Adanya di Bali aja ya. Nanti kan pasti bisa meluas dong. Bisa nanti ke Danau Toba mungkin atau Toraja, Papua, ya, Raja Ampat ya kan? pasti Gitu. itu akan ekspansi ke Manado. sana. Ya, dan untuk selanjutnya kita itu udah kerjasama itu dengan Thailand, India, kemudian sama apa namanya Filipina. Nah itu nanti pengembangannya mau ke sana. Aku sih pingin rencana libur tahun depan tuh ke Thailand atau ke Filipina. Nanti aku hubungin pasti Ardana. Ya, kalau nanti udah buka tenang aja, kita endorse. Sawadika langsung. Kapunka. Kapunka. Kapunka Pi Ardana. Oke, Pak, ini ngomong-ngomong ya, Tata itu jadi manajer artis itu sudah berapa lama? Aku sebenarnya kalau dibilang jadi manajer artis itu sudah sangat tua banget ya. Istilahnya Oji Saputra aja di tahun 94 aku udah pegang Bang Oji. Terus tahun 93 itu aku udah pernah ikut-ikut lucu-lucuan jadi agensi Cut Sarah ya, salah satu model yang aku castingin untuk iklan. Memang abis itu aku break cukup lama sampai tahun 2004. 2004 itu langsung masuk pegang Andi Soraya. Nah, Andi Soraya baru masuk artis-artis lainnya itu mulai aktif banget tuh di 2008. Ada masuknya Boy Hamza, Angel Elga, ada Eva Asmarani, termasuk Indra Bruggman juga sempat di aku 2 tahun sampai 2 tahun gitu ya. Terus ada Kobang Oji masih tetap. Nah, yang sekarang ini masuk Bella Sophie. Nah, Bella Sophie sekarang ada Vanita Posuma dan Rico Tian. Rico Tian dan Vanita itu salah satu King and Queen Bigo Indonesia. Wow, gitu loh. Berarti di balik kesuksesan seorang Bella Sophie itu adalah Tata Lim ini ya yang mempromosikan. Sebenarnya enggak juga sih. Kesuksesan sebuah talent artis itu memang dari diri mereka sendiri. Kalau kita ini kan hanya sebagai mengawal gitu lah. Karena jatuhnya seorang artis itu karena diri sendiri juga gitu. Jadi kita hanya mengawal artis. Kesuksesan mereka itu ya tetap dari diri mereka sendiri. Talent dari diri mereka sendiri. Pasti. Cuman kan begini Tak, seorang manajer artis ini harus bisa menjual kan? Karena kalau fungsinya manajer tidak bisa menjual, ibaratnya kalau kita ini berada di satu perusahaan. Kemudian tugasnya ini kalau contoh manajer pemasaran ya atau manajer marketing. Nah, ini kan tugasnya memang memasarkan produk-produk mereka. Ada yang kadangan ya artis itu kan nggak terlalu dikenal awalnya, nggak terlalu bisa. Cuma karena manajernya pintar ngelobi, skill komunikasinya dari manajer tersebut itu pandai ngelobi, meyakinkan orang. Padahal talent kadangan belum siap nih, gitu kan ya. Tapi dia bisa. Karena ada beberapa contoh artis yang aku tahu begitu. Dan itu dulu ada dipegang sama cukup besar dulu ya. Itu aku nggak usah sebutin namanya di daerah Tebet. Itu banyak sekali artis-artisnya itu dulu yang belum siap, tapi akhirnya karena kemampuannya menjual, akhirnya artisnya itu banyak diterima di produksi-produksi sinetron dengan peran-peran utama, ya kan? Oh gitu. Tapi sebenarnya gini ya, menjadi artis itu gampang, mudah.
Tapi kalau kita tergantung mengaplikasikannya ke konsep apa. Kalau saya sih menjadikannya bintang, dari artis ke bintang misalnya. Karena bintang itu lebih besar, lebih power. Dia lebih istilahnya lebih tinggi gitu loh. Jadi saya alhamdulillah pada detik ini seperti Ozzy, Angel itu udah sampai puluhan tahun sama saya gitu loh. Bagi saya menjaga nama baik mereka sampai detik ini tuh tidak hal yang mudah gitu loh ya kan. Kalau mau jadi artis, kepercayaan dan tergantung dari attitude dari si artis tersebut dan memang garis takdirnya dia memang seorang bintang yang bisa dikenal. Banyak sih yang seperti bilang tadi, kita entertain, kita ini mereka cepat terkenal bisa, tapi itu hanya jadinya instan. Karena kalau dia tidak dari si talentnya tersendiri tidak mempunyai garis yang bagus sebagai seorang yang terkenal, jatuhnya itu gampang. Apalagi zaman sekarang ini kan persaingan itu cukup banyak. Semua orang bisa mengatakan diri mereka artis. Gitu. Tapi yang bintang itu nggak banyak gitu lah. Tapi kan begini tak, kalau artis itu di Indonesia itu sebutannya kalau mereka jadi kayak bintang sinetron, penyanyi itu sebutannya artis. Nggak salah sih. Tapi kalau di Australia ini dia pelukis di pinggir jalan pun disebutnya artis. Cuman kan maksud saya itu. Nah kalau di sini kan Tata itu mengubah dari artis ya, memang udah punya basic ya, dari artis mengubah menjadi bintang atau menjadi selebritis, benar kan? Nah, jadi gini ya, Indonesia ini betul kita ada namanya semua artis itu top gitu ya. Tapi kan sebutan artis itu kan banyak kategorinya. Bisa artis film, artis penyanyi, artis sinetron. Sekarang ini dengan zaman perkembangan milenial, artis yang di sosmed aja, mereka sudah bisa dibilang selebritis yang terkenal karena viral. Karena viral di satu aplikasi, viral mereka bisa dibilang mereka artis. Beda kalau kayak di Australia, mungkin mereka memang bintang sebenarnya. Kenapa bintang? Kenapa? Opera sabunnya pun bintang, seperti kayak saya pernah tahu tuh dari dulu saya nonton opera sabun Australia seperti Return to Eden, ya kan, seperti bintang-bintang lawasnya kayak Rebecca Gilling, Pita Topanos, ya kan. Nah itu mereka sampai detik ini kita bisa menganggap mereka tuh bintang gitu loh, walaupun mereka sudah tidak tampil lagi, dan mungkin usia ya, tapi tetap mereka itu adalah bintang di hati kita. Saya penggemar mereka dari kecil, saya sudah tahu bintang Australia siapa gitu loh. Nah kita ini dengan perkembangan zaman milenial sekarang, banyak orang terlupakan segera cepat gitu loh. Makanya semua bisa dibilang artis. Lu ngetop dikit, maaf kata ya, gebuk-gebukin orang, masuk infotainment, lu terkenal jadi artis gitu loh. Padahal artis tetap harus punya karya, harus punya jam terbang, harus punya prestasi. Tata ini kan kalau dibilang sebagai artis ya dulu artis juga kan ya. Dan kenapa sekarang itu saya lebih enjoy dengan menjadi manajer artis? Karena manajer artis itu kan sibuk tuh ngurusin ini, ngurusin itu, apalagi kalau artisnya banyak. Ya kan? Kenapa tak lebih memilih itu, tak? Ya, aku sih sebenarnya menikmatin aja. Aku rasakan di entertain udah cukup puas ya, maksudnya ya udahlah sekarang ini kita lebih menyikapin jaga itu lebih sulit gitu loh. Jadi mengalir aja lah ya. Menjaga itu lebih sulit. Menjaga itu lebih sulit. Jadi saya ini lebih menikmati masa kehidupan saya dengan baik. Saat ini kedepannya ya enjoy lah, ada puas kan 20 tahun lebih berkarir di entertain. Jadi saya juga keartisan saya untuk saya jalanin, saya udah nggak tertarik kecuali memang ada sesuatu yang menarik buat saya yang bisa membuat diri saya ke depannya bisa lebih gimana, mungkin saya akan jalani. Jadi di-enjoyin aja. Ya yang sama aja sebenarnya kan, kerja sebagai artis ataupun manajer artis tetap di lingkungan artis dan juga tetap cari uang juga kan ya. Tinggal kita mau pilih yang mana pekerjaan ini ya. Setuju ya Kak ya? Betul. Benar. By the way, Kak, 2017 Tata dulu kan pernah berikrar tuh satu Indonesia tahu katanya mau bertobat. Kenapa? 2017 Tata kan pernah bilang tuh sama Deddy Corbuzier, kita tahu tuh satu Indonesia Tata mau bertobat untuk tidak mau tampil feminim lagi. Nah ini pertanyaanku, bertobatnya itu bertobat apa ya? Aku nggak ngerti. Dan juga
apakah yang dikatakan Tata itu katanya mau bertobat sampai sekarang tuh masih istiqomah? Gimana, Tak? Ya, jadi gini, sebenarnya gini, life begin ketika kita memasuki usia 40 tahun. Nah, Oh, pada life tahun begin. 2017 itu usia saya masukin usia 41 tahun ya. Saya juga harus berubah, masih bertobat untuk lebih baik. Lebih baik itu bukan berarti saya harus menjadi yang agamais, yang gimana, tidak. Saya berita apa yang saya lakukan tuh mungkin lebih teratur, terkonsep gitu loh. Dulu saya dandan, saya nggak pernah dandan. Ya, sekarang nikmatnya begini, rambut pendek, lebih percaya diri gitu loh, tanpa harus dengan riasan, wig atau apapun. Oke, Nah, berarti saya sudah pikir melepas itu semua ya sekarang ya? Make up udah tuh udah lepas lepas, semua udah, tiap hari makanya ya? saya lebih udah menikmatin masa-masa seperti ini tuh lebih enjoy, dan itu sudah berjalan hampir 5 tahun ya tempat saya seperti ini, dan saya sangat sangat apa ya, maksudnya bersyukur gitu loh, karena kita masih diberikan kesehatan saja udah cukup bagus gitu loh. Dan Oke. seperti saya bilang tadi, yang saya jalankan kehidupan dalam entertainment cukup puas gitu loh. Jadi ada masanya. Semua tuh ada masanya. Mau jadi Oke. artis, mau jadi penyanyi, semua itu ada masanya. Benar, setuju sekali. Makanya jangan sombong ketika lagi di atas ya. Karena nanti kalau dia Ya, apa yang turun mau ke bawah, disombongin ya. kembali ke masyarakat, masyarakat nggak Apalagi bisa. zaman sekarang mau sombong-sombong. Iya. Setiap buka sosmed banyak yang rest in peace. Ngapain kita mau sombong-sombong? Sekarang makin gawat. Oke, nah aku setuju Bener Tak. nggak? Kalau kayak Tata itu jadi begini. Kan hidup ini kan suka orang bilang ya, kalau di Australia bilang tuh to be yourself. Ya kan, to be yourself. Ya, Lu enjoy dengan hidup lu menjadi apa, lu jadiin seperti itu, lu jalanin. Oke, aku setuju sebenarnya sama Tata. To be yourself itu ketika Tata belum mengatakan gue mau bertobat. Nah, itu kan ada fasenya tuh. Ketika fase Tata iya sebelum dong. ngomong aku mau bertobat. Oke, saat itu Tata udah to be yourself, menjalani kehidupannya dengan apa adanya Tata, ya. Dan kemudian Iya. memutuskan untuk oke, aku sekarang harus decide dalam hidup ini aku mau nggak dandan. Ya ketika nggak dandan itu pun Tata udah to be yourself. Bener kan, Tak? Iya, bertobat dalam arti kata betul, saya itu menjadi diri saya sendiri, dan Ya, inilah saya, inilah diri kita, dan inilah mungkin kodrat kita gitu loh, ya kodrat kembali ke saya kodrat. terutama ya gitu loh. Benar-benar. Tak, Jadi dan kembali ke gini. kodrat semuanya. Nah, jadi gini, kalau sekarang nih kehidupan dunia artis saat ini itu kayak mana nih sekarang? Siapa tuh dicubit-cubit? Ini penyanyi Giastari, penyanyi Indonesia, dangdut. Halo, boleh Hai nggak nanti kita dia, ngobrol? cowok pasar baru judul lagunya. Oh, Modelnya Indra Bruggman, yang duet oke. sama Indra Bruggman. Oh, good. Dia Kalau Stari. ingat dulu sinetron dulu cowok pasar baru tuh Rian Sehan ya, teman kita tuh. Ah, Iya kan? dan sehat. Iya, iya. Itu kan dia jadi pemain sinetron judulnya cowok pasar baru. Ingat aku. Oh, ternyata dibikin lagu nih sekarang ya. Bikin Oke. lagu, cowok pasar baru gitu. Tipsnya untuk menjadi seorang artis atau mau memasuki ke dunia entertain itu seperti apa, Tak? Tipsnya dari Tata? Tipsnya itu simpel ya, seperti kamu bilang tadi. Jadi diri sendiri, tetap tetap fokus, stay fokus, dan tetap berkarir dengan sesuai kemampuan gitu loh. Apa yang ada dalam diri kita kemampuannya. Mungkin saya punya kemampuan dalam bidang memanage artis, tapi saya bukan seorang penyanyi. Mungkin saya bisa acting, tapi saya bukan seorang aktor gitu loh. Jadi kalau kamu bakatnya memang di sini dalam entertain, bisa kamu misalnya acting, seriusin aja, dan itu bisa menjadikan kamu sesuatu kok ke depannya. Itu aja tipsnya, sangat sangat simpel. Dan satu lagi adalah attitude. Attitude itu perlu banget untuk dijaga. Harus menghormati juga para senior-senior artis yang Ya. sudah duluan punya nama, mau itu terkenal atau tidak terkenal, harus punya sopan santun. Kebanyakan artis-artis zaman sekarang tuh nggak punya sopan santun ya. Suka nggak tahu siapa seniornya, padahal Google banyak gitu loh. Nama A tinggal klik aja udah tahu tuh prestasinya apa. Prestasi Ya. tahun artis 50-an, 60-an, 70-an, 80, 90 gitu loh. Itu sudah Ya. kita harus tahu karena mereka adalah pendahulu-pendahulu kita. Kebanyakan artis zaman sekarang tuh tidak pernah merasa, mungkin mereka nggak tahu, atau mereka merasa minder, bisa jadi. Iya, iya, iya.
sebenarnya ditambah lagi tak sama mengasah kemampuannya tuh penting tuh. Entah itu dia ambil sekolah acting, vokal, atau dia di bidang model. Iya, Aku rasa itu harus mengasah itu. Terus satu lagi gini, harus, Kak tadi harus memang. bilang artis-artis yang sekarang itu dia kurang menghargai. Sebenarnya gini tak, aku juga mau kasih apa namanya sedikit membuka nih apa sequel pemikirannya Tata juga. Kalau sekarang itu banyak artis-artis mungkin yang tidak mengenal artis-artis seniornya atau mereka terlihat tidak hormat atau memang tidak mengenal, ya sebenarnya nggak bisa menyalahkan mereka juga ya tak, karena begini loh, Iya, industrinya sendiri di betul. Indonesia ini itu agak kejam, bukan agak kejam. Industri entertain di Indonesia itu kejam. Karena kalau orang sudah menjadi artis dan katakanlah dia udah berusia gitu kan ya, itu sepertinya untuk masuk ke dunia entertain itu udah sangat dibatasi lagi ya. Dan memang mungkin persaingan juga. Terus juga biasanya artis senior itu memang dari industrinya sendiri itu kurang menghargai tak. Kurang menghargai dari pembayarannya juga. Lihatlah artis-artis senior itu kan, dibayarnya itu jauh banget gitu loh, ada gapnya, jomplangnya jauh banget dengan artis-artis yang pendatang Ya, baru. sebenarnya gini ya, di industri luar mungkin semakin senior tuh semakin tinggi honornya, Ya, gitu loh. Kayak Korea sendiri, kayak Hyun Bin atau Song Hye Kyo, mereka kan artis senior ya. Mereka semakin umur semakin mahal daripada pendatang baru yang memang lagi idola. Beda memang di ya, Indonesia, mungkin yang muda itu sebenarnya juga mahal sih, enggak ya. Senior di Indonesia juga mahal kok. Saya punya artis beberapa yang senior juga sinetronnya masih di atas artis yang apa namanya yang baru-baru gitu loh. Biasanya baru-baru itu cuma hanya gadang-gadang beritanya aja, dibayar sekian sekian supaya menaikkan pamor. Tetap ya. aja yang artis artis senior tuh lebih mahal gitu kalau di Indonesia. Supaya itu beritanya aja digimik-gimikin itu supaya dibayar sekian puluh juta, padahal nggak segitu. Itu hanya bisa jadi itu untuk menaikkan pamor doang. Tetap Iya. senior itu lebih lebih punya ini gitu loh. Sekarang punya nilai gitu loh. Dan artis sekarang kalau kita bawa, kita misal kayak Bang Oji ya, Bang Iya. Oji kan sudah cukup tua gitu loh, sudah cukup lama berkarir. Tapi kalau kita bawa artis baru ke daerah nih, ya misalnya kita bawa Bang Oji, saya lebih dengar Oji Saputra kan, bener nggak? Iya, iya, iya. Tapi legend sih, Iya kalau Bang kan, Oji itu legend. 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 Makanya dia Bener. sudah seperti brand keartisan itu menjadikan dia brand gitu loh, Tapi brand nggak buat banyak seorang nama itu artis-artis Oji yang akhirnya Saputra. legend, tak. Kalau Bang Oji ini, aku bilang artis yang unik, legend dan unik. Nilai jualnya tuh selalu ada. Karena coba deh tak perhatiin ya. Kemarin kan Bang Oji udah masuk ke ini ya, ke channel aku ini, kita ngobrol-ngobrol ya. Sampai aku bilang gini, Bang Oji gitu kan, abang ini lucu gitu loh. Sebenarnya kan kayak sinetron Si Manis Jembatan Ancol, peran utama itu si manis bang gitu. Ya kan si cewek nih, tapi yang Dia dibilang si Permatasari. manis itu, ya dibilang si manis itu Bang Oji gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun orang lebih kenal Bang Oji. Artis yang menjadi peran utamanya juga di situ malah mungkin sekarang orang benar-benar udah lupa gitu kan. Bener kan? Iya, dia kan ikonnya di si Ikonik manis itu banget. dia. Makanya tadi seperti saya bilang, kita kan nggak repot juga sebagai manajer artis ketika kita ketemu orang banyak, kenalkan dong nih artis gue namanya si A. Kan capek kan? Berarti Bener. kalau kita mau jadi seorang yang terkenal, orang udah tahu kita. Gak usah kita sebut nama kita pun, apa kabar bang? Apa kabar Dewi Persik misalnya. Orang udah tahu Dewi Persik wujudnya. Nggak perlu, ini kenalkan nama artis gue namanya si Dewi Persik. Itu nggak mungkin gitu Bener, loh. bener, bener. Namanya orang terkenal tuh udah tahu gitu loh. Itulah namanya seorang bintang gitu loh. Ya, Nah sekarang ini kan makanya saya bilang fenomenalnya itu banyak anak-anak baru tuh yang mungkin ya mereka bisa minder, jadi mereka nggak berani negur, tapi mereka juga pingin dekat tapi nggak tahu caranya. Nah ya, ya, ini ya. tapi saran saya tipsnya itu buat para artis muda lebih mendekatkan diri aja kepada yang senior, lebih berteman, lebih bisa mengenal. Kalau memang nggak tahu siapa dia, buka Google, buka YouTube, banyak kalau data-datanya semua. Setuju. Iya, Ya dikasih kan? kemudahan kok sekarang teknologi. Terus gini, Tak. Ada nggak artisnya Tata itu yang mengalami post syndrome setelah menjadi artis?
banyak Nah, banget. oke. Tapi dengan tatanya maksudnya. Kalau posindrom Iya rata-rata banyak. kebanyakan artis begitu. Tapi dengan tata memperlakukannya itu karena gini tak, aku mau apa namanya menegaskan. Manajer artis sama asisten itu dua hal yang sangat berbeda. Sangat berbeda, Ya. iya. Nah, oke. Nah, ketika artis ini udah apa namanya tenar, akhirnya dia posindrom. Ada nggak perlakuan dari artis itu ke Tata yang tadinya yang Tata ini manajer tapi diperlakukan seperti asisten? Ada nggak, Tak? Nggak ada sih, kalau itu ke aku tidak. Hmm. Sindromnya itu mereka tuh merasa lebih hebat, udah terkenal, mereka gue terkenal nih. Gitu loh. Padahal eh, sebenarnya dunia keartisan mereka itu hanya tunggu waktu aja, Ya, bisa sebenarnya. bertahan atau tinggal turun. Nah, kalau saya sampai detik ini, alhamdulillah, mungkin karena saya juga lebih tua usianya, jadi mereka juga cukup menghargai saya gitu loh. Tapi kalau sindrom artis sebenarnya akan terjadi kepada siapapun artis. Sah-sah saja kita tampil di kamera, muka kita cakep, banyak orang yang melihat, ya mungkin kita jadi lebih tersaji. Itu berbalik lagi kepada uh, diri kita sendiri, kepada si artis tersebut. Benar. Jangan menikmati sanjungan itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang membuat dia akan terbuai gitu. Ya, jangan sampai terbuai karena itu bisa menjadi racun pada akhirnya. Terus gini, ya pada akhirnya. Dulu ya, dulu masih saat-saatnya aku masih di entertain juga ya, aku masih aktif, masih main sinetron, jadi bintang tamu di TV-TV juga. Nah, salah satunya itu waktu itu aku pernah jadi bintang tamu di acara satu stasiun TV swasta lah gitu kan ya. Dia ini pembawa acara ini dulu itu pembawa acara yang terkenal banget, cewek, kocak gitu kan. Dia punya asisten ya. Perlakuan si artis ini dengan asisten itu kadang juga ngelihatnya tuh nggak manusiawi loh. Sampai pakai kaos kaki, pakai sepatu aja dipakein. Dan kelihatan banget perlakuan itu kayak oke, gue bisa gitu kan, gue bisa melakukan apapun dengan asisten gue. Tapi dunia itu memang berubah. Pas akhirnya si artis ini dia menarik diri dari dunia entertain dan nggak ada kabarnya lagi. Ini si asisten ini tadi menjadi salah satu manajer artis yang juga sekarang kemarin tuh sangat terkenal tapi artisnya udah meninggal. Dan dia menjadi manajer artis yang benar-benar diperhitungkan dan dia juga sudah membantu melahirkan artis-artis yang juga besar sampai sekarang gitu kan. Nah, itu kita ngelihatnya dulu itu ya, itu kasihan banget loh perlakuan seorang artis terhadap asistennya seperti itu. Nah, kalau Tata nih melihat ada seorang asisten yang diperlakukan yang kurang manusiawi, Tata sebagai manajer ada nggak himbauannya menegur si artis tersebut? Itu sebenarnya gini ya, mungkin itulah jodohan menurut aku ya dengan artis ini ya. Saya mungkin nggak terlalu banyak juga pikir artis itu seperti saya anggap itu family, kayak keluarga. Jadi lebih kita punya batasan-batasan, jadi saling menghargai. Termasuk artis baru saja menghargai artis senior ya di saya gitu. Ada sih artis-artis yang seperti Ardana bilang tadi seperti itu. Tapi ya namanya manusia ini kan pasti ada berbagai macam karakter gitu loh, dan itu ya mungkin aja kebenaran si asisten itu kan jadi lebih bagus kan, malah dia menjadi seorang yang hebat. Mungkin harusnya berterima kasih juga pada artis tersebut. Mungkin dengan terkadang sesuatu yang jelek itu belum tentu jelek buat diri kita ke depannya gitu loh. Mungkin dengan seperti itu udah jalannya dia, garisnya dia bisa menjadi seperti sekarang. Jadi tergantung kita menerima aja baik atau buruknya suatu perlakuan dalam lingkungan itu terhadap diri kita. Anggap aja dia sekolah ya, ditempah ya si ininya mentalnya, dianggap sekolah. Iya dong, mungkin ditempah mentalnya makanya bisa jadi terkenal kan. Nah, kalau dia dapat yang BB aja dia jadi asisten mulu sampai seumur hidup, ya kan? Bersyukur aja gitu loh kan, gitu. Jadi nggak bisa kita melihat ini kena ini nggak bisa. Tapi ya itulah jalannya kehidupan. Itu menjadi satu cerita. Kayak saya dulu pernah menjadi penata rias, saya pernah menjadi asistennya Bang Oji juga dulu pernah menjadi segala macam yang maaf kata dulu Bang Oji kan punya salon, saya tuh ngeriting-ngeritingin rambut, ngeset rambut artis. Zaman itu ada Rita Effendi,
ada Kak Yana Yulio, ada siapa namanya Mbak Lita Zen, ada Esorina, Ratu Purwasi, dan saya bangga pernah menjadi megangin rambut mereka karena gimana pun mereka zaman itu kan terkenal banget gitu loh. Iya, iya, Nah sampai benar-benar detik sekali. ini saya menjadi seperti ini, saya bersyukur gitu loh. Artinya bahwa kehidupan itu berubah sama seperti zaman ini selalu berubah. Tapi yang penting attitude kita sama kepribadian kita yang tidak berubah itu aja. Iya, benar banget. Terus tak nih, terakhir nih aku mau nanya nih. Tata pernah Ya, nggak jatuh cinta dengan talentnya sendiri, cinlok gitu? sama siapa? Sama talentnya Sama Tata sendiri ada nggak? Pernah cinlok gitu? pernah sih, pernah ya, pernah itu. Tapi ya nggak usah dibahas lah ya, udah capek dong. Oh nggak, aku nggak bahas, cuma nanya aja berarti jawabannya pernah. Dan dulu tuh kan sempet viral, berarti bener ya orang itu ya? Ya sudahlah itu kan sebenarnya kalau dulu tuh mungkin ada sedikit kesalahpahaman lah. Semakin dewasa saya, lebih baik saya mengaku saya masih single aja deh sekarang nggak pernah ngapain. Jadi Oke, nggak oke. itu sebenarnya saya zaman itu juga posisinya bukan menjadi manajer dia juga gitu. Beda. Ya orang mau jatuh cinta atau pernah dekat atau apapun dengan seseorang itu kan bukan karena kita dalam satu. Tapi saya sama artis saya sendiri yang saya pegang baru sekali ya yang pernah dekat gitu. Oke. Oke, Tak. Thank you banget kita Oke, ngobrolnya ya. Ardana, aduh senang banget. Pokoknya nanti kalau aku ke Australia, aku pasti hubungin kamu. Dan bagi para adik-adik yang lagi pengen belajar ke Australia, bisa hubungin ke Ardana. Jadi kalian Ya, juga bisa lebih lebih nyaman ya, lebih aman. Yang mau berlibur ke Australia, ya. silakan hubungin ke Ardana. Pokoknya asik banget ada yang jagain kita, ya kan? Oke, siap. Tata, makasih banget waktunya. Terima kasih sudah Iya, sayang. meluangkan ngobrol sama sama aku di channel ini. Dan mungkin Tata mau kasih atau menyapa teman-teman di Australia lagi terakhir. Oke, teman-teman di Australia, pokoknya yang penting jaga kesehatan, tetap memakai prokes ya, dan selalu semangat, jangan pernah menyerah, dan pastinya selalu berkarya. Oh, kita Tata Lim, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Terima Assalamualaikum. kasih.